Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Kewarganegaraan E. Di sini kami akan membahas mengenai hutang negara. Hutang, sebagian orang pasti sudah paham apa itu hutang. Entah yang hutang ataupun mengutangi, itu biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita bahas ini bukan mengenai hutang antara sesama manusia, antara teman ataupun hutang ke tetangga maupun ke bank. Namun yang kita bahas di sini yaitu mengenai hutang negara pemerintah Indonesia. Lebih spesifiknya lagi yaitu mengenai hutang luar negeri Indonesia, di mana sebuah negara hutang terhadap negara maupun lembaga internasional. Nah, dari dalam bahasa ekonomi disebut external debit. Kalian tahu 90%, lebih dari 90% negara di dunia itu pasti mempunyai hutang. Misal nih, seperti negara Amerika, Jerman, Inggris, Cina, ada Kanada maupun yang lainnya. Mereka termasuk negara yang besar dan negara maju, tapi mereka itu termasuk negara yang mempunyai hutang yang sangat besar. Menurut kalian, ada nggak nih negara yang nggak punya hutang sama sekali? Ya ada, cuma ya gimana ya, dikit banget gitu loh. Ya misalnya kayak Brunei atau Vatikan gitu, atau mungkin beberapa negara kecil atau teritori independen lainnya. Jadi mungkin sekarang pertanyaannya kenapa gitu kan sebagian besar negara itu ngutang. Terus kalau misalkan semua negara maju itu ngutang, terus yang mau diutangin gitu siapa kan? Jadi mungkin enaknya dijelasin dulu aja apa perbedaan utang gitu, utang negara atau sama utang pribadi gitu ya. Jadi kalau utang pribadi itu kan misalkan kayak kita misalkan utang ke warteg atau mungkin pinjaman online itu kan perspektifnya lebih ke negatif gitu ya. Kita ngutang karena mungkin lagi butuh uang. Tapi kalau negara itu dia beda lagi perspektifnya. Jadi kalau misalkan negara itu ngutang itu nggak melulu karena negara itu miskin, malah justru negara maju yang ekonominya tinggi itu justru utangnya malah tinggi juga. Jadi untuk utang negara di sini lebih ke apa untuk mengakselerasi atau mempercepat ekonomi atau kemajuan dari negaranya, misalkan seperti infrastruktur atau yang lainnya. Dengan catatan rasio utangnya harus tetap sehat dan wajar, lalu untuk alokasi dananya harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan tuh gimana sih? Maksudnya tuh hutang tersebut dialokasikan untuk mengembangkan sektor-sektor produktif yang nantinya tuh bisa mendatangkan uang buat negara sekaligus bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Dengan mengalokasikan hutang buat sektor produktif, negara tuh jadi punya kapasitas buat ngembaliin hutang tersebut sekaligus mempercepat kemajuan negaranya. Hal ini tuh bisa dilakukan oleh negara di dunia, jadi nggak terbatas pada negara Indonesia saja, tapi juga termasuk negara-negara maju dan negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Kamu tahu nggak caranya kita mengukur hutang negara di negara itu masih sehat dan wajar atau enggak? Nah, salah satu alat ukur yang populer adalah rasio utang terhadap GDP-nya atau pendapatan domestik bruto, atau kita juga sering dikenalnya itu sebagai PDB. Nah, singkatnya kita tuh kayak ngebandingin jumlah utang dengan jumlah produktivitas dari negara yang bersangkutan. Cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya tuh yaitu jumlah utang dibagi dengan GDP per 1 tahun, kemudian dikalikan dengan 100%. Bisa dibilang rasio utang terhadap GDP itu bisa mencerminkan kapasitas atau kemampuan negara dalam membayar utangnya. Misalnya, ada Thailand. Rasio utang negara Thailand terhadap GDP-nya itu yaitu sebesar 33% di tahun 2017. Artinya, Thailand itu punya utang sebesar 33% dari kemampuan produktivitas negaranya selama 1 tahun. Ibaratnya, total pendapatan kamu dalam 1 tahun itu misalnya 100 juta rupiah. Nah, utang yang kamu punya itu 33 juta rupiah. Dengan rasio tersebut, kita bisa lihat nih sebesar apa sih jumlah utang negara kalau dibandingin sama kemampuan produktivitas negara yang bersangkutan itu. Kemudian, negara apa aja sih yang rasio
utang terhadap GDP-nya itu tinggi, misalnya nih, ada Belanda sebesar 522%, Singapura 453%, Inggris 313%, Jerman 145%, Amerika 115%, dan lain-lain. Kemudian, contoh negara yang rasio utangnya kecil apa aja sih? Contohnya, ada Nigeria, yaitu sebesar 3%, China sebesar 15%, dan India sebesar 19%. Kemudian, pertanyaannya, kalau Indonesia sendiri, berapa sih rasionya? Menurut artikel lokadata.id, mengenai rasio utang Indonesia, terhitung bulan Agustus 2020 lalu itu sebesar 34,5% dari GDP. Nah, kita kan udah lebih paham nih gimana cara mengukur apakah utang negara itu masih wajar atau udah terlalu besar. Jadi, jangan kaget kalau misalnya utang negara tuh udah sekian triliun. Kemudian, kalau disebut nominal gitu kan memang kita sebagai masyarakat awam itu tergolongnya besar gitu. Tetapi, di sini yang perlu digarisbawahi itu, yang perlu diceknya itu adalah bagaimana rasio utangnya terhadap GDP dan juga indikator lainnya, kayak misalnya primary balance di APBN. Oh ya, kalau di Indonesia sendiri itu rasio utang terhadap GDP udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di sana itu disebutin kalau maksimal rasio utang yang dibolehin itu adalah 60% dari GDP-nya. Kemudian sekarang kita bahas pertanyaan yang kalau misalnya hampir semua negara itu ngutang, termasuk negara-negara maju, terus siapa yang ngutangin kita? Di sini mungkin biar aku yang jawab ya. Jadi yang ngutangin negara itu bisa jadi dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri, negara tuh bisa berhutang kepada rakyatnya sendiri dengan menjual surat berharga atau obligasi kepada masyarakat, perusahaan maupun bank komersil di pasar keuangan, atau pemerintah juga bisa menjual surat berharga negara ke bank sentral yang biasanya dikenal dengan kebijakan quantitative easing. Nah, untuk utang ke luar negeri atau biasanya itu disebut dengan external debt, ini tuh bisa bersumber dari banyak pihak nih. Misalnya, surat berharga atau obligasi tersebut dibeli oleh negara lain atau perusahaan asing sampai bank sentral atau bank komersil di negara lain. Selain itu, sumber pinjaman eksternal juga bisa didapat dari international financial institution seperti IMF, World Bank, European Investment Bank, terus ada Islamic Development Bank, dan lain-lain. Nah, jadi aku juga di sini pengen nanya nih, nah institusi keuangan itu kan, itu sumber uangnya dari mana sih? Kok bisa ya punya uang yang banyak banget sampai bisa ngutangin banyak negara? Jadi yang aku baca dari website ISDP.org Republik of Indonesia, lembaga keuangan internasional kontribusinya itu berasal dari negara-negara Afrika. Umumnya nih negara yang ekonominya lebih maju yang mempunyai kontribusi besar. Misalnya Institusi Islamic of Development Bank, anggotanya tuh terdiri dari 57 negara kan, yang mana Indonesia itu merupakan salah satu negara anggota yang shareholder-nya cukup besar, yaitu 2,25%, atau kontribusinya sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, institusi keuangan ini juga dapat sumber dari keuangan internasional. Tuh kayak sebuah koperasi yang skalanya tuh besar banget, sampai ke skala negara. Lalu ada nggak sih pengaruh hutang luar negeri ini terhadap ketahanan nasional? Oke, saya jawab ya. Tentu ada. Jadi ketahanan nasional itu berisi kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan. Nah, ketahanan nasional itu merupakan perwujudan dari geostrategi bangsa Indonesia. Geostrategi ini untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Namun, dalam pelaksanaan strategi pembangunan khususnya dalam pembangunan ekonomi, itu diperlukan dana yang relatif
besar. Jadi, pokok persoalannya ini adalah kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan masyarakat atau pemerintah. Nah, untuk mencukupinya ya adalah dengan bantuan luar negeri ini, dan ternyata hutang luar negeri Indonesia telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan Indonesia. Jadi, dampak positif dari luar negeri ya bisa menutupi defisit APBN, terus membantu pembangunan negara, terus laju pertumbuhan pun sesuai target. Namun, kebanyakan hutang pun juga nggak baik. Ada dampak negatif ya seperti persoalan pembayaran cicilan dan bunga yang telah menjadi beban yang harus dilaksanakan terus-menerus. Meningkatnya jumlah pengangguran, terus hilangnya kemandirian, menyebabkan inflasi. Terus kita juga dicap sebagai negara miskin dan tukang hutang. Menurut para ilmuwan juga hutang luar negeri itu justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar. Ya salah satunya Indonesia ini. Nah, kemudian saya akan memaparkan solusi terhadap hutang luar negeri Indonesia. Itu bisa dari 4 sumber. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam meliputi tambang emas berkualitas terbaik di dunia yang berlokasi di Papua. Kemudian tambang batubara terbesar di dunia yang terletak di Papua dan juga di Kalimantan. Kemudian kesuburan tanah terbaik di dunia yang kita punya, cadangan gas terbesar di dunia yang berlokasi di Blok Natuna. Kemudian kondisi geografis terbaik di dunia, mempunyai hutan tropis terbesar di dunia, mempunyai lautan yang terluas di dunia, dan mempunyai flora dan fauna yang beraneka ragam. Kemudian untuk poin yang nomor 2, pemanfaatan sumber daya manusia. Meliputi yang pertama, meningkatkan tingkat mutu pendidikan, kemudian memanfaatkan iptek dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Langkah nomor 3 atau solusi nomor 3 yang dapat diambil yaitu membuat program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian meningkatkan pajak secara progresif, konsep pembangunan yang berkesinambungan, yang keempat, meningkatkan rasa cinta akan produksi dalam negeri, dan yang kelima, mengembangkan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya alam. Poin yang terakhir atau solusi yang terakhir, perbaikan rencana anggaran negara. Selain itu, juga Indonesia harus bisa menjadi negara yang mandiri dan tidak tergantung pada utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian mengawasi sumber pendapatan nasional, yang mungkin bisa sepenuhnya membiayai pembangunan nasional, serta mengawasi juga pembangunan utang luar negeri dan pendapatan nasional, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini mengenai alasan Indonesia berhutang dan untuk apa sih Indonesia berhutang, faktanya Indonesia merupakan rumah bagi ratusan jiwa yang kebahagiaannya menjadi PR untuk kita semua. Rumah bagi aku, kamu, dia yang sama-sama ingin bahagia. Tapi tantangan untuk membuat kita bahagia itu masih ada. Maka dari itu negara perlu mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Demi kemajuan ekonomi yang adil dan merata, menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Tapi ternyata pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak maupun non-pajak itu belum mampu untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Terus gimana? Ya, berhutang itu bisa jadi solusinya. Misalnya, jika negara menunda pembangunan MRT, jalan tol, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, bandara, jaringan internet, dan sarana prasarana lainnya, karena menunggu duitnya banyak dulu, yang rugi adalah siapa? Kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Karena penundaan itu akan membuat kita semakin tertinggal dalam dunia yang sangat cepat sekali berkembangnya. Kita nggak mau kan menjadi penduduk yang terbelakang ketika negara lain sudah bisa mendarat di Mars, apa kita hanya duduk dan berjalan? Jadi, apakah Indonesia perlu berhutang? Jawabannya adalah ya, karena kamu terlalu berharga, pemerintah ingin kamu bahagia, dan tahu kalau kebutuhanmu itu tidak bisa ditunda. Lalu jika berhutang, mampukah Indonesia melunasinya? Yang ini balik lagi ke pembahasan yang GDP itu. Jadi berhutang itu boleh, namun juga perlu mempertimbangkan dampak dari hutang tersebut. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.